Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai kita materi hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita semua bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, untuk materinya yaitu kita akan membahas tentang produk dan proses kerajinan bahan serat. Adapun kompetensi dasarnya kita masih tetap di KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Di KD 4.1-nya yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian menonton video ini, Bapak harapkan kalian dapat mampu memahami apa itu produk kerajinan bahan serat dan persyaratan perancangan produk kerajinan. Jadi Bapak harapkan kalian dengan menyimak video ini sampai beres ya. Oke, kita ke materi pokoknya. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Oke, dalam pembuatan kerajinan perlu kita memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Nah, maka dalam proses menciptakannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu ada 5. Yang pertama yaitu kegunaan atau utility, yang kedua yaitu kenyamanan atau comfortable, yang ketiga yaitu keluasaan atau flexibility, yang keempat yaitu keamanan atau safety, yang kelima yaitu keindahan atau estetik ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah kegunaan atau utility. Oke, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkok untuk wadah sayur dan cangkir untuk air minum. Nah, ini kita lihat dari fungsi dan kebutuhannya ya. Jadi kebutuhannya dari hasil kerajinan ini untuk wadah sayur dan cangkir untuk air minum. Jadi kita kalau membuat sebuah kerajinan itu harus digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Oke. Yang kedua tadi syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu ada kenyamanan atau comfortable. Nah, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya di sini cangkir didesain ada pegangannya, dan tas didesain ada pegangannya. Jadi membuat kerajinan itu harus memberi kenyamanan bagi pemakainya ya. Oke, yang ketiga yaitu tadi ada keluasaan. Keluasaan itu atau flexibility. Nah, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya di sini ada sepatu, sendal, kopiah sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki kepala. Jadi kalau kita membuat sebuah kerajinan itu harus memikirkan sesuai dengan anatomi. Jadi ada ukurannya. Apakah sepatu ini untuk ukuran berapa, sendal ukuran berapa, kopiah pun ada ukurannya kayak gitu. Ini salah satu contohnya ya.
Oke, selanjutnya yang keempat yaitu ada keamanan atau safety. Nah, benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Jadi kita harus memperhatikan dengan keamanannya. Contohnya di sini ada piring dari serat kelapa, harus mempertimbangkan komposisi atau pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan ya. Oke, yang kelima yaitu syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Ada keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal. Sini diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Jadi kalau kita membuat sebuah kerajinan itu harus dipikirkan dulu, jangan asal-asalan membuat sebuah kerajinan itu apakah bermanfaat atau tidak ya. Jadi intinya kita kalau sebelum memulai kerajinan, mau membuat kerajinan itu harus tahu syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu. Jadi syarat-syarat perancang benda kerajinan itu ada 5. Yang pertama kegunaan, kedua kenyamanan, ketiga keleluasaan, keempat keamanan, dan kelima itu keindahan. Bapak harapan kalian ini bisa memahaminya ya. Oke, selanjutnya karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula ya. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Proses penciptaan. Kita sebelum memulai membuat karya itu harus tahu proses penciptaannya. Yang pertama yaitu tentukan bahan dan jenis kerajinan. Nah, tentukan bahannya mau dari serat apa dan jenis kerajinannya dari jenis apa ya. Oke, selanjutnya yang kedua proses penciptanya ada penggalian ide dari berbagai sumber. Silakan kalian cari, buat ide dari berbagai sumber. Kalau sekarang bisa banyak dari internet, bisa lihat ya. Yang ketiga yaitu buat beberapa sketsa karya. Nah, silakan sebelum dibuat kerajinan kalian buat terlebih dahulu, biasakan membuat sketsa. Oke, selanjutnya tentukan sebuah karya terbaik. Nah, dari sketsa itu kalian pilih, tentukan salah satunya mana yang akan dibuat sebuah karya atau yang akan dibuat sebuah kerajinan ya. Yang kelima yaitu kumpulkan bahan dan alat. Nah, setelah itu kita tahu yang akan kita kumpulkan bahannya apa dan alatnya apa. Selanjutnya yaitu ada yang keenam, ada pembuatan karya kerajinan. Nah, setelah kumpul bahan dan alatnya baru kita membuat karya kerajinan. Yang ketujuh evaluasi karya. Yang kedelapan yaitu revisi karya. Nah, apakah ini sama dengan yang kita maukan atau yang akan kita buat sebuah kerajinan dari awal? Contohnya kita membuat tas. Nah, di yang 8 ini kalian revisi karya apakah sesuai dengan kemauan kalian sendiri. Nah, oke, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan karya kerajinan itu harus
proses perencanaan itu ada 8. Tadi yang pertama kalian tentukan bahan dan jenis kerajinan, yang kedua penggalian ide dari berbagai sumber, yang keempat buat beberapa sketsa karya, yang keempat tentukan sebuah karya terbaik, yang kelima kumpulkan bahan dan alat, yang keenam pembuatan karya kerajinan, yang ketujuh evaluasi karya, dan kedelapan revisi karya. Silahkan kalian coba hal-hal ini untuk perancangan sebuah karya kerajinan ya. Oke, kita lanjut ke contoh produk kerajinan serat tumbuhan. Pernahkah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar daun? Daun yang digunakan sebagai produk kerajinan disebut dengan serat alam. Serat alam yang biasa digunakan diantaranya daun eceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau kelapa pisang, dan kelapa atau janur, daun hontar, daun pandan, dan daun pohon gebang. Selain daun ada juga akar, biji, dan batang itu dari serat tumbuhan ya. Oke, bahan serat tumbuhan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari. Jadi pengolahan dari bahan serat tumbuhan ini sangat sederhana, cukup dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Ini salah satu contohnya pembuatan atau pengolahan dari serat tumbuhan. Pertama ada serat kelapa pisang yang kanannya itu gambar hasil olahan serat kelapa pisang. Yang kedua ada serat daun pandan, dan yang ketiga serat eceng gondok ya. Oke, bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya ada tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagai besar dibuat dengan cara dianyam. Namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Nah, untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau pengawet lainnya, sehingga bahan serat alam dapat tahan lama tanpa jamur. Oke, peralatan atau alat produksi kerajinan dari serat tumbuhan. Di sini ada gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk alat produk kerajinan serat tumbuhan. Ada juga alat produk kerajinan dari serat tumbuhan itu kita menggunakan mesin jahit untuk teknik jahit, sedangkan alat tenun untuk menenun, dan mesin pemisah sabut kelapa. Jadi kalau sabut kelapa bisa dibuat sebagai isi bantal ya. Oke, selanjutnya bahan serat hewan. Kalau tadi serat dari tumbuhan, nah kita lihat contoh dari pengolahan bahan serat hewan ini adalah pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung, sama kayak pengolahan bahan serat tumbuhan yang barusan. Oke, bahan yang digunakan dari bahan serat hewan itu biasanya yang pertama ada serat wol dari bulu domba, yang kedua ada serat sutra dari kepompong atau ulat sutra, dan yang ketiga ada serat dari bulu alpat. Oke, bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan, dan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal.
Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Nah, produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Syarat bulu domba atau wool ini memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Nah, oleh sebab itu, bahan serat ini cocok dimanfaatkan seperti produk pasien ya, desain. Contohnya yaitu di sini dibuat sebagai contoh produk dari serat hewan itu di sini ada rompi, ada sal ya. Contohnya ini salah satu dari produk kerajinan dari bahan serat hewan. Oke, adapun alat produksi kerajinan serat tumbuhan itu yaitu menggunakan gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Untuk alat produk kerajinan dari serat hewan juga menggunakan mesin pemintalan atau menggunakan bisa juga mesin penggulungan benang hasil pemintalan ya. Itu alat-alat atau yang digunakan bahan serat hewan. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, kita nanti bahas di dalamnya. Jadi Bapak harapkan kalian mampu memahami tentang tadi syarat-syarat perancangan benda kerajinan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan produk kerajinan. Oke, Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.